Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah peminatan kelas 11. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita akan belajar tentang Indonesia sebagai magnet bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Portugis sebagai perintis. Pada saat itu, Portugis bertentangan dengan Islam. Orang Islam disebut dengan Moor yang berasal dari kata Maroko, yaitu wilayah Islam yang berhasil mereka kuasai melalui peperangan yang lama. Moor menunjukkan permusuhan dan kebencian seperti yang mereka alami saat berusaha merebut Maroko. Yang kedua, permusuhan dengan Islam dikarenakan faktor ekonomi, di mana pusat perdagangan emas di Afrika dan rempah-rempah di Asia sebagian besar kota-kota pelabuhan dikuasai oleh pedagang Islam. Pada saat itu, pedagang Islam merahasiakan semua jalur perdagangan dan penghasilan emas dan rempah-rempah. Mereka juga melarang para pelaut Portugis untuk melintas Laut Merah. Pada saat itu, pelaut Portugis menemukan jalan Asia ke Afrika. Akhirnya, Bartolomeus Dias menemukan jalan ke Tanjung Harapan dan Vasco da Gama membuat jalan ke India. Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Sehingga pegawai Portugis menulis buku yang berjudul "Tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka". Juga tidak ada tempat lain di mana orang memperdagangkan komoditas yang demikian halus dan mahal. Di mana pada saat itu Malaka adalah tempat yang paling ramai dalam perdagangan. Yang kedua, ekspedisi Spanyol menemukan Pulau Rempah Maluku. Untuk menemukan Kepulauan Maluku, sebagian pulau menghasilkan rempah-rempah yang bermutu tinggi. Kedatangan Spanyol mengusik Portugis, yang mana Portugis itu yang lebih dulu ke Maluku daripada ke Maluku dari Spanyol. Persaingan antara dua negara ini saling berebut dari Maluku. Yang terakhir adalah Frederik Oostindse Company (VOC), pintu masuk Belanda ke Indonesia. Atas adanya keirian Portugis yang berhasil menguasai Maluku, sehingga Belanda juga ingin menguasai Indonesia, yaitu di Malukunya. Di kerajaan Ternate, VOC dan Sultan Mahmud Shah menyepakati perjanjian pada tahun 1652, di mana perjanjian tersebut berisi tentang yang pertama, VOC akan membayar 50 ringgit bagi setiap cengkih yang berukuran 625 pon dan menghentikan pembayaran tersebut dan menggantinya dengan bahan-bahan kebutuhan. Yang kedua, VOC akan menyerahkan recognitive payment, pembayaran atas jasa-jasa yang diberikan pada setiap tahun pada Sultan, yang sebesar 12 ringgit dan para bangsawan 1.500.000 ringgit. Pembayaran ini sebagai ganti rugi atas penerimaan Sultan dan para bangsawan Ternate atas perdagangan cengkih. Yang ketiga, wilayah keluarga Tomagola di Hawamel dan dihitu alihkan sepenuhnya dari kerajaan Ternate pada VOC. Yang terakhir adalah Inggris. Ini juga ingin menguasai Maluku karena Maluku adalah yang tadi sudah dijelaskan di atas, Maluku pusat perdagangan yang ramai dan
banyak kekayaan alam di dalamnya. Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Gubernur Jenderal Belanda Janssens melarikan diri dan tertangkap di Tungtang Salatiga. Janssens menandatangani perjanjian Tungtang tanggal 8 September 1811 yang berisi seluruh kekuatan militer Belanda di Asia Tenggara harus diserahkan pada Inggris. Yang kedua, utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Yang ketiga, Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Inggris menugaskan Thomas Stamford Raffles untuk mengatur pemerintah Inggris di Indonesia. Raffles menjalankan pemerintahannya dengan dipengaruhi semangat revolusi Prancis, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Sekian pembelajaran sejarah peminatan kelas paket C. Apabila ada kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.